Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 443. Nita yang menelpon kakaknya, memberitahukan di mana dirinya, kalau sedang di rumahnya Kak Rena. Kenshin yang belum sempat bertanya, malah Nita langsung berkata, "Oh ya, Kak Kenshin, apa mau ya bicara dengan orangnya? Ini Kak Rena sudah ada." Nita langsung saja memberikan handphonenya ke Rena, bahkan mengalihkan panggilan telepon itu ke video call secara langsung. Si Rena terkaget jadinya disodorkan handphone oleh Nita, dan terlihat Kenshin di situ. Kenshin pun sama, jadi terkejut dirinya melihat Rena di layar handphonenya. Untungnya, Kaori berada di seberangnya, lagi bicara dengan temannya, dan Kenshin menyapa, "Loh, ternyata adikku benar ya, berada di rumahnya Mbak Rena. Kok bisa ke sana? Gimana ceritanya?" Si Rena pun menjawabnya, "Oh ini Mas Kenshin, Nita nggak sengaja ke sini. Katanya mau ke rumah temannya, tapi bingung alamatnya, jadinya kita bertemu di depan. Dan aku suruh mampir ke rumah." Rena tersenyum sambil melihat Nita. Dan Kenshin malah bicara, menggoda adiknya. "Oh jadi gitu ceritanya Mbak Rena. Pasti Nita sudah pacaran. Janjian ke situ. Awas ya Nita, aku bilangin ke ayah, kamu masih sekolah udah berani pacaran." Si Rena tersenyum. Dan Nita membalasnya, "Enak aja kakak bilangnya, aku mau belajar kelompok kok dibilang pacaran." Nita agak sewot mendengar ucapan kakaknya, dan Rena melihat Kenshin dari layar handphone itu. Kenshin sedang ditemui security. Rupanya, security itu bicara dalam bahasa Inggris, berkata pada Kenshin agar jangan berdiri di sini, menghalangi orang yang akan keluar. Kenshin disuruh menepi. Kaori dan Resa melihatnya. Bersamaan itu staf penting perusahaan lagi naik mobilnya hendak keluar, dan security mempersilahkan dengan mengatur lalu lintas di depannya. Staf itu tak sempat melihat Kenshin, langsung saja menjalankan mobilnya. Kemudian Rena bicara, "Sepertinya Mas Kenshin lagi ada keperluan ya?" Kenshin menjawabnya, "Iya Mbak Rena." Dan Rena pun bilang, "Kalau gitu saya tak mengganggu." Handphone yang dipegangnya lalu diberikan ke Nita. Nita kemudian bicara sebentar ke kakaknya. Kenshin malah berkata, "Oh ya Nita, kamu pulangnya jangan malam-malam. Itu jauh dari rumah. Kalau bisa minta dijemput saja." Nita pun mengiyakan. Setelah itu telepon ditutup. Kenshin melanjutkan lagi, akan menelpon seseorang. Dan Resa sendiri masih saja tak percaya diri. Ia meragukan Kaori yang menyuruhnya agar menunggu di sini. Kaori pun sebenarnya ia belum mengerti, belum pernah diberitahu tentang perusahaan ini yang begitu megah sekali. Bahkan Kaori mengira perusahaan ini miliknya orang lain, mungkin mitra kerja dari mertuanya. Kaori pun bertanya-tanya, sedikit bimbang dirinya, apakah temannya bisa kerja di sini? Apalagi terlihat security-nya nampak tak ramah pada Kenshin. Kaori pun jadi sangsi, sedikit resah di hatinya. Dan bersama Resa temannya, Kaori melihat suasana yang ada di sekitarnya. Kemudian di lain tempat, Pak Andi, Pak Michael, Pak David, serta Pak Freddy dan rombongan bersiap pula akan pulang. Karena rapat kerja semua selesai dilakukan, namun mereka menyempatkan diri mampir di kota London. Pak Michael mengajaknya untuk mengunjungi perusahaan yang belum didatangi. Dan di saat bersamaan, Kaori bertanya pada Kenshin, "Saiko kita nggak masuk juga ke dalam? Emang kita menunggu apa? Terus yang telepon kamu tadi siapa ya?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu Kaori, yang telepon Nita adikku. Dan ini kita menunggu atasan di sini. Orangnya lagi keluar sebentar, barusan aku telepon. Katanya dalam perjalanan, sebentar lagi akan sampai. Kita menunggu di sini saja. Kan sejuk anginnya, daripada ada di dalam." Dilihat banyak pegawai Kaori. "Aku inginnya itu, kita langsung masuk ke kantor pimpinannya, biar nggak jadi perhatian." Kaori pun belum mengerti maksudnya. Dan Kaori hanya mengiyakan, percaya saja pada Kenshin. Sementara itu Resa makin tak mengerti maksudnya. Suaminya Kaori ini, yang kerjanya cleaning service,
barusan bicara, katanya punya kenalan seorang pimpinan di sini. Resa pun makin tak percaya akan ucapan suaminya Kaori, yang dikira terlalu tinggi, yang ingin bicara langsung dengan bos perusahaan di sini. Apalagi ini berada di luar negeri, hal itu sangat sulit dimengerti. Sungguh tak masuk akal sekali. Resa semakin tak percaya akan perkataan Kenshin, yang dikira asal bicara sekedar omongan belaka temannya Kaori yang ragu-ragu disimpan dalam benaknya. Di tengah itu, Kenshin malah berkata, "Oh ya Mbak Resa ini, nanti kalau kerja di sini, pinginnya menempati bagian apa? Bagian accounting, staf kantor, atau bidang keuangan?" Mendapat pertanyaan tersebut, tentu saja Resa rada sedikit sangsi. Dengan tak semangat ia bicara, "Oh itu Mas, saya jadi malu menjawabnya. Itu pun kalau diterima. Sedangkan kerja di sini, itu sangat sulit sekali. Jadi saya tidak berharap banyak Mas." Mau menjawab pun rasanya nggak enak. Resa sudah mengira tak akan mungkin diterima. Kenshin tersenyum saja. Lalu Kaori bertanya, "Saya emangnya ini perusahaan milik siapa ya? Kok security-nya nggak ramah? Kamu nggak boleh masuk. Apa dia nggak kenal kamu?" Kenshin dengan bercanda menjawabnya, "Ya nggak kenal lah Kaori. Security-nya kan orang sini. Sedang kita dari negeri yang lain." Kemudian Kenshin bicara terus mengenai perusahaan ini, "Ya milik orang lah Kaori. Emang kenapa sih tanya-tanya? Tumben kamu pingin tahu aja." Kaori menyahutnya, "Ya nggak apalah Say. Emang aku nggak boleh ya tanya?" Resa melihat Kaori, yang bicara dengan suaminya, saling menggoda dan tersenyum. Resa pun sudah tak bersemangat, hendak memutuskan pulang. Namun tiba-tiba, ada mobil yang berhenti. Security membuka pintunya, sambil memberikan hormat. Terlihat orang barat yang keluar. Rupanya itu pimpinan perusahaan, dengan seragam kerja kantoran, memakai dasi yang panjang. Kemudian langsung saja berjalan, menghampiri Kenshin, menyapa dengan bahasa Inggris. Memanggil Kenshin dengan berkata, "Selamat datang ke sini Tuan Muda. Saya senang melihat Anda." Tentu saja Resa mengerti maksudnya. Security-nya terkaget juga, dan Resa tak percaya. Suaminya Kaori dihormati oleh orang yang penting. Terhenyak dirinya, karena melihat di depannya, pimpinan perusahaan ini, benar-benar mengenal akan suaminya Kaori. Bahkan begitu antusias sekali untuk menyambutnya. Resa terheran-heran jadinya. Sangat-sangat terkaget dirinya. Kemudian pimpinan perusahaan itu mengenalkan diri ke Kaori dan Resa. Beliau bicara, kalau namanya Mr. Anthony, dan Mr. Anthony segera saja mempersilahkan masuk, mengantar Kenshin dengan ramahnya. Kaori mengikuti suaminya. Resa pun sama, berjalan di belakangnya. Sedikit gemetaran dirinya akan masuk perusahaan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya